Shalom, perkenalkan, nama saya Formen Joyarto Simatupang, mahasiswa IAKN Tarutung, semester 2 Prodi PAK, dengan NIM 210101176 dari grup E. Mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan membahas materi tentang teori belajar sibernetik. Pengertian teori belajar sibernetik adalah teori sibernetik merupakan salah satu belajar teori yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputasi. Teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengelola data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru untuk peserta didik. Kemudian, proses berpikir sibernetik. Teori sibernetik digagas beberapa tokoh, diantaranya Lev and Landa, Paz, dan Scott. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik adalah proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan yang tertentu. Kemudian, proses berpikir heuristik. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir yang divergen menuju ke beberapa tujuan sekaligus. Memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran yang biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir yang heuristik. Kemudian menurut Paz dan Scott ada dua. Yang pertama Wallis dan serialis. Yang pertama Wallis yaitu cara berpikir yang cenderung melompat ke depan dan langsung ke gambaran lengkap suatu sistem informasi. Yang kedua serialis. Serialis yaitu siswa yang cenderung berpikir secara algoritmik, terutama dalam mempelajari bidang eksakta seperti matematika. Kemudian, informasi pengelolaan teori sibernetik. Ada tiga. Yang pertama, sensory receptor atau SR. Yang kedua, working memory. Yang ketiga, long term memory atau LTM. Yang pertama, sensory receptor. Sensory receptor adalah yang merupakan sel tempat pertama kali informasi yang diterima dari luar. Yang kedua, working memory. Working memory yang diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Yang ketiga, long term memory atau LTM. LTM ini berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu yang mempunyai kapasitas tidak terbatas. Sekali informasi disimpan di dalam LTM, dia tidak akan pernah terhapus ataupun hilang. Kemudian model belajar. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran open-ended.
Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Model kooperatif ini atau cooperative learning, dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus yang berupa kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan bersyarat siswa, sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended ini, tujuannya dari pembelajaran open-ended ini ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa yang melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola berpikir matematika siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Kemudian teori pemrosesan informasi. Menurut Robert Mills-Gagne, teori pemrosesan informasi sangat cocok untuk dijadikan rujukan utama penelitian karena teori ini menekankan bagaimana proses memori dan proses berpikir seseorang. Teori pemrosesan informasi. Pada teori ini dijelaskan bagaimana individu memproses informasi, bagaimana juga informasi itu masuk ke dalam pikiran, dan bagaimana informasi itu disimpan dan disebarkan. Kemudian, informasi diambil kembali sebagai acuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks seperti memecahkan masalah dan berpikir. Kemudian menurut Robert M. Gagne juga dalam pemrosesan informasi terdiri 8 phase. Yang pertama, motivasi. Motivasi ini merupakan fase awal yang memulai pembelajaran yang adanya untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman ini merupakan fase individu yang menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Yang ketiga, pemerolehan. Pemerolehan ini merupakan fase di mana individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Kemudian yang keempat, penahanan. Penahanan ini merupakan suatu fase di mana individu menahan informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori. Kemudian yang kelima, ingatan kembali. Ingatan kembali ini merupakan suatu phase atau suatu fase di mana seseorang akan mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan ketika terjadi rangsangan. Yang keenam, generalisasi. Generalisasi ini merupakan fase hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan. Perlakuan ini merupakan suatu fase perwujudan dari perubahan perilaku individu yang dihasilkan dari hasil pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik ini merupakan fase di mana individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya ataupun dari hasil pembelajaran. Kemudian di sini Gagne mengemukakan ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, melakukan tindakan yang menarik minat pelajar. Tindakan yang dimaksud dapat berupa yang
berupa upaya guru yang dapat menarik minat pelajar siswa. Misalnya, cara penyampaian materi yang membuat siswa tertarik sehingga akan mempengaruhi proses penerimaan materi dengan baik. Yang kedua, memberikan informasi kepada pelajar mengenai tujuan pengajaran dan topik-topik yang akan dibahas. Misalnya, guru memerintahkan siswa untuk membaca buku terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan disampaikan, sehingga ketika pembahasan materi siswa sudah sedikit paham tentang materi tersebut. Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Artinya, yaitu saat penyampaian materi, guru tidak melenceng dari pembahasan materi yang sudah ditentukan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas belajar dalam pembelajaran. Yaitu guru harus memberikan bimbingan juga terhadap seorang pelajar di dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran pelajar. Yang dimaksud adalah hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap disiplin saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Iya, untuk saudara dan saudari yang telah menonton video saya ini yang menyangkut tentang materi teori sibernetik, semoga dengan pembahasan ini saudara dan saudari dapat menambah wawasan atau menambah pengetahuan sedikit dari video saya ini. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudari. Apabila ada ucapan saya yang salah atau kurang lengkap atau yang kurang sopan juga, semoga saudara dan saudari dapat memaafkan atau memaklumi, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.